Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Linda Hendayanti dengan NIM 878166175 Prodi PGSD semester 7 UPBJJ UT Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum pada modul 2 tentang makhluk hidup dan lingkungannya dengan judul pengamatan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada air ledeng, ada poci yang berukuran 1000 ml, kemudian ada wadah yang berukuran 500 ml. Selanjutnya, ada 7 buah gelas yang berukuran 300 ml dan 500 ml. Masing-masing gelas ini sudah saya beri label mulai dari 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan kontrol. Untuk selanjutnya di sini juga ada tisu secukupnya, sendok, sinduk. Selanjutnya ada deterjen, kacang hijau, karet gelang, dan kertas timah. Selanjutnya, untuk membuat larutan deterjen sebanyak 100%, saya akan menggunakan air sebanyak 1000 ml. Kemudian, saya akan menambahkan deterjen ke dalamnya. Lalu, saya aduk-aduk hingga tercampur merata. Ini adalah larutan deterjen 100%. Saya akan menuangkannya ke dalam gelas yang bertuliskan 100% sebanyak 500 ml. Untuk membuat larutan selanjutnya, yaitu larutan deterjen 50%, saya akan menambahkan 500 ml air ke dalam gelas ukur 1000 ml. Lalu, saya akan mengaduk-aduk hingga merata. Ini adalah larutan deterjen 50%. Saya akan tuang ke dalam gelas ukur yang bertuliskan 50% sebanyak 500 ml. Setelah ditambahkan 500 ml, larutan 50% akan berubah menjadi 25%. Saya akan tuangkan ke dalam gelas 25% sebanyak 500 ml. Begitupun selanjutnya. Lakukan langkah tersebut secara berulang sesuai dengan persenannya masing-masing. Selanjutnya, saya akan merendam biji kacang hijau ke dalam gelas plastik. Kemudian, saya akan memilih biji yang tenggelam sebagai bahan pada praktikum kali ini. Selanjutnya, saya akan memasukkan biji-biji pilihan ini kurang lebih sebanyak 10 butir ke masing-masing gelas larutan deterjen. Sambil menunggu langkah selanjutnya, saya akan memasukkan tisu ke dalam masing-masing gelas yang berukuran 300 ml. Selanjutnya, tambahkan air sebanyak 2-3 sendok untuk membasahi tisu. Fungsi tisu ini adalah untuk menanam biji kacang hijau yang sudah direndam di masing-masing larutan. Masukkan biji-biji tersebut sesuai dengan larutannya masing-masing. Selanjutnya, kita akan menutup masing-masing gelas ini dengan menggunakan kertas timah.
biji kacang hijau yang sudah disimpan selama 24 jam. Nah, sebelum mengukurnya, saya akan membuka kertas timah ini terlebih dahulu pada masing-masing gelas. Dapat kita lihat di sini, biji kacang hijau mulai berkecambah, namun panjang akarnya berbeda-beda tergantung konsentrasi larutan deterjen yang meredamnya. Semakin banyak larutan deterjen yang diberikan, semakin pendek pertumbuhan perkecambahannya. Kemudian saya akan mengeluarkan biji kacang hijau ini untuk diukur panjangnya menggunakan mistar. Saya akan mengukur masing-masing biji kacang hijau dan mencatatkannya ke dalam tabel pengamatan. Ini hasil pengamatan saya selama 24 jam. Kemudian, kita akan tutup kembali gelas-gelas ini dengan kertas timah. Diamkan kembali selama 24 jam ke depan. Kemudian, ukur kembali dan tuliskan hasil pengukurannya di dalam tabel pengamatan. Kesimpulannya, deterjen dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkecambahan kacang hijau. Semakin tinggi konsentrasi deterjen, pertumbuhan akar kecambah kacang hijau semakin terhambat dan pendek. Sebaliknya, pada konsentrasi deterjen yang rendah atau tanpa deterjen atau dalam kondisi kontrol, perkecambahan berlangsung lebih baik dan akarnya lebih panjang. Hal ini karena deterjen mengganggu penyerapan air dan merusak jaringan biji yang penting untuk pertumbuhan perkecambahan. Sekian praktikum kali ini, sampai berjumpa di praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.